Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Nah, anak-anak sekalian, para murid siswa sekolah minggu, setelah kalian mengikuti puja bakti, sekarang marilah kita bersama-sama berlatih meditasi. Jadi duduk yang tenang, ya, duduk bersila, kemudian letakkan tangan di atas pangkuan, tangan kiri di bawah, tangan kanan di atas. Kemudian pejamkan mata dan perhatikan keluar masuk nafas. Nah, kali ini Romo tidak menuntun lagi, karena kalian pasti sudah tahu. Jadi duduk diam, tarik nafas dalam-dalam, hembuskan. Tarik lagi, hembuskan. Sebanyak 3 kali. Dan kemudian dilanjutkan dengan tetap duduk, ya, bersila, mata dipejamkan, perhatikan nafasnya. Ya, nafas masuk, sadari. Nafas keluar, sadari. Ya, nah itu saja dilakukan sampai nanti Romo menyebut Sabe Sata Awirahontu, Sabe Sata Bawantu Sukitata. Kemudian sadu, sadu, sadu. Meditasinya berakhir. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi nanti dengan Dharma Desana. Nah, kalian dengarkan baik-baik. Sekarang kita mulai dulu dengan meditasi, ya, berlatih meditasi bersama. Silakan ambil sikap duduk yang baik, jangan membungkuk, punggung tegak, ya. Kemudian marilah kita dengarkan suara bell of mindfulness. Mari kita mulai. Dengan perbuatan, ucapan, dan kehendak pikiran, saya telah berbuat kesalahan. Dengan ini saya menyesali dan mohon bimbingan. Oh tata gata yang penuh kebijaksanaan. Dengan menyadari kesalahan-kesalahanku secara tulus dan terbuka di depan Sang Buddha yang amat bijaksana, semoga batinku senantiasa murni dan tentram. Jika dengan perbuatan, ucapan, dan kehendak pikiran orang lain telah berbuat salah kepada saya, Semoga semua makhluk hidup dalam keadaan tenang, tentram, sejahtera, damai, harmonis, dan berbahagia. Sabe Sata Awirahontu, Sabe Sata Bawantu Sukitata.
Sadu, sadu, sadu. Nah, baik anak-anak sekalian, kembali kita mengucapkan salam Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Nah, Romo senang bisa menjumpai kalian pada kesempatan kali ini. Semoga kalian semua selalu sehat, aman, ya, dan kemudian hidup damai dan harmonis serta berbahagia, ya. Nah, hari ini Romo akan menjumpai kalian dalam Dharma Desana. Nah, ketika mendengarkan Dharma Desana, tetap duduk yang baik, ya, memperhatikan, tidak lihat kiri, tidak lihat kanan, tapi fokus melihat pada laptop ataupun smartphone-nya. Nah, Romo ceramah ini diperhatikan dengan baik, didengarkan dengan baik dengan telinga kita, diresapi, dihayati, dipahami. Nah, kemudian dipraktekkan. Nah, hari ini cerita Romo berjudul Karadira Jataka. Nah, kisah ini kali ini, Karadira Jataka ini adalah mengenai si anak rusa yang malas belajar. Nah, bagaimana kisahnya? Mari dengarkan dengan baik. Nah, di sebuah hutan pada zaman dulu kala hidup seorang raja rusa. Ya, raja rusa ini tubuhnya besar, kuat, kekar. Tanduknya, ya, tanduk rusa ini bercabang-cabang banyak. Pokoknya raja rusa ini sangat gagah, sangat perkasa. Ya, dia selain gagah perkasa juga baik. Dia selalu bijaksana, melindungi rakyat-rakyatnya. Siapa rakyatnya? Yaitu rusa-rusa tadi. Ya. Nah, si raja rusa ini punya kakak perempuan. Nah, kakak perempuannya ini tentu saja juga seekor rusa. Nah, kakaknya ini punya anak laki-laki, anak rusa, ya. Dan kakaknya ini ingin anaknya ini nanti segagah dan seperkasa si raja rusa ini. Maka pada satu hari si mama rusa ini bawa anaknya. Dia bilang sama si raja rusa, "Wahai adikku," kan adiknya kan, "Wahai adikku, ini adalah ponakanmu. Ya, ajarlah dia supaya dia menjadi seperti kamu, perkasa, adil, bijaksana, dan bisa menyelamatkan rakyat-rakyat rusa yang lain." Nah, baiklah kakakku, kata si raja rusa ini, karena dia sayang kakaknya dan juga sayang ponakannya. Jadi si anak rusa ini kan ponakan dari si raja rusa. "Besok suruhlah anakmu datang, aku akan ajarkan dia supaya dia jadi pintar, cerdas, terampil, bijaksana, dan berbudi pekerti baik." Nah, tetapi ternyata keesokan harinya si raja rusa ini sudah nunggu, tapi keponakannya tidak datang. Wah, dia bilang, ya mungkin dia lupa, besok lagi. Besok ditunggu lagi, tapi tetap saja tidak datang. Sampai 1 minggu ditunggu tidak datang juga. Akhirnya si raja rusa bosan. Dia bilang, wah gimana ponakan saya ini? Mau diajar ilmu, marah tidak datang. Tidak pernah datang. Ya. Nah, tetapi ternyata si anak rusa yang pemalas belajar ini kerjanya main-main saja. Mamanya suruh pergi ke pamannya, si raja rusa, untuk belajar, ya, supaya diajar ilmu, ya, tetapi dia tidak mau, malah keluyuran kemana-mana. Nah, ini tentu saja sifat yang tidak baik, ya. Nah, jadi dalam dia keluyuran kemana-mana ini, tiba-tiba satu hari dia masuk perangkap pemburu, ya, masuk perangkap pemburu, tapi dia tidak bisa keluar karena tidak punya ilmu, tidak pernah belajar dari pamannya. Nah, akhirnya mamanya sedih, ya, anak ini ditangkap oleh pemburu, ya. Mamanya tentu sedih, pergi ke raja rusa. Dia bilang, adikku, mengapa kamu tidak mengajarkan anakku? Nah, sekarang anakku ketangkap, ya, sudah ditangkap oleh pemburu dan mungkin nanti akan dibunuh, ya. Nah, si raja rusa bilang, wahai kakakku, ketahuilah,
anakmu itu malas belajar. Ya, selama 7 hari aku tunggu, anakmu tidak pernah datang sekalipun. Nah, berarti dia tidak mau belajar. Kalau dia tidak mau belajar, bagaimana saya mau mengajar dia? Lupakanlah anakmu itu. Kata si Raja Rusa, ya sudah dilupakan. Karena sudah ditangkap pemburu, tidak akan kembali lagi. Ya, jadi mamanya sedih, menyesal. Ya, tetapi sudah terlambat. Dan sebenarnya bukan salah mamanya, bukan salah si Raja Rusa, tetapi salah dirinya sendiri. Diajar tidak mau. Bagaimana mau diajar? Dia tidak pernah datang. Nah, jadi nanti kalian boleh saksikan. Romo ada tayangan filmnya, ceritanya, nanti kalian saksikan. Nanti terakhir Romo akan jelaskan kembali ya mengenai cerita si anak rusa yang pemalas belajar ini. Ya, mari kita saksikan. Karadia Jataka. Pada zaman dahulu, hiduplah seekor raja rusa di sebuah hutan. Suatu hari, kakak sang raja rusa ini membawa anaknya menghadap dan berkata, "Adikku, ini keponakanmu. Ajarilah ia cara menyelamatkan diri." Sang raja menyanggupi permintaan kakaknya dan menyuruh keponakannya untuk datang belajar pada waktu yang ditentukan. Namun, keponakannya tidak pernah datang untuk belajar. 7 hari berturut-turut sang raja menunggu keponakannya. Suatu hari, rusa kecil ini terjebak di sebuah perangkap pemburu saat sedang menjelajahi hutan. Ibunya mencari sang raja rusa dan berkata, "Adikku, tidakkah engkau mengajarkan cara menyelamatkan diri kepada keponakanmu?" Jangan pikirkan lagi. Si bandel yang tidak mau belajar itu. Anakmu tidak mau belajar. Anakmu tidak mempelajari apapun. Ibu rusa merasa sedih sekali, tapi ia tak mampu berbuat apapun karena ini semua adalah kesalahan anaknya yang begitu malas dan keras kepala. Nah, telah kalian saksikan. Jadi apa hikmah pelajaran dari kisah si anak rusa yang malas belajar ini? Kalian jangan jadi seperti si anak rusa. Papa, mama susah payah cari duit menyekolahkan kalian di sekolah yang baik. Sekolah menjusi, sekolah yang baik, sekolah yang bagus, sekolah yang bermutu. Tetapi ternyata kalian malas. Ya, ke sekolah malas. Kalau sampai di sekolah, guru menerangkan malah main-main, tidak memperhatikan. Dikasih tugas, tidak dikerjakan. Dikasih PR, tidak dikerjakan. Nah, bagaimana kita mau jadi pintar? Bagaimana kita mau berilmu ketika kita malas? Ya, kalau kita malas, ya, tidak bisa dapat ilmu. Kalau tidak dapat ilmu, nanti hidup kita susah. Kita mau kerja sama orang, disuruh, coba kamu tulis ini. Ya, saya tidak bisa menulis. Loh, kamu kan sekolah kok tidak bisa menulis? Iya, dulu waktu sekolah ajar pelajaran menulis, saya tidak kerjakan tugas, tidak kerjakan PR-nya. Ya, tentu tidak bisa. Demikian juga lain-lain. Kerja, disuruh berhitung. Coba hitungkan berapa jumlah barang yang ini ditambah dengan barang yang ini. Waduh, tidak bisa bos, saya tidak bisa berhitung. Loh, kamu kan sekolah. Ya, waktu sekolah saya main-main, tidak dengarkan nasihat teacher, tidak bisa. Nah, itulah akibat kalau kita malas belajar. Jadi inti dari cerita ini, jangan kita malas belajar. Ketika kita malas belajar, ilmu kita tidak dapat. Kalau ilmu kita tidak dapat, hidup kita jadi susah nantinya. Ya, nah itu cerita si anak rusa yang malas belajar. Nah, pada kesempatan ini Romo ingin mengingatkan juga pada kalian semua. Sekarang sudah bulan Oktober. Ya, kita sudah memasuki, umat Buddha sudah memasuki yang namanya bulan Katina. Pada bulan Katina ini umat Buddha merayakan Hari Raya Katina. Apa itu Hari Raya Katina? Nah, mungkin kalian sudah pernah dengar ceritanya, tapi tidak ada salahnya Romo ceritakan sedikit. Selama mulai dari hari suci Asada, ya, beberapa bulan yang lalu, bulan Juli, kita merayakan hari suci Asada. Nah, perayaan hari suci Asada itu adalah masa awal dari masa wasa. Apa itu masa wasa?
masa musim penghujan di India. Jadi musim penghujan itu Buddha menetapkan satu peraturan, bante-bante, biku-biku, bikuni tidak boleh bepergian. Ya, diam di satu tempat, belajar dharma, bermeditasi, ya supaya nanti batinnya menjadi lebih bersih. Nah, kemudian juga untuk menghindari kalau hujan-hujan jalan, ya itu banyak binatang-binatang kecil yang terinjak, tunas-tunas tanaman terinjak, sehingga Buddha melarang. Nah, jadi selama 3 bulan, para bante, para biku-bikuni ini berdiam di satu tempat atau di wihara. Nah, selama 3 bulan, ya 3 bulan itu kira-kira 90 hari, ya. Nanti selesai itu ditutup dengan upacara pawarana. Jadi berarti sudah selesai masa wasa. Bante-bante boleh jalan lagi. Ya. Nah, begitu selesai masa wasa ini masuk bulan Katina. Nah, bulan Katina itu bulan di mana umat Buddha mempersembahkan kebutuhan untuk para bante. Kebutuhan pertama apa? Jubah. Ya, bante kan pakai, kalau kita pakai baju, para bante, para biku-bikuni pakai jubah. Kemudian yang kedua, makanan. Yang ketiga, obat-obatan. Bante juga bisa sakit, biku-bikuni bisa sakit, nah, itu perlu obat-obatan. Siapa yang beri? Umat. Nah, kemudian memberikan fasilitas untuk tempat tinggal. Ya, kita sebut kuti. Zaman dulu kuti itu berupa sebuah gubuk tempat bante-bante tinggal. Kalau sekarang di dalam wihara ada kamar di mana bante-bante bisa menginap di sana, tidur di sana, itu namanya kuti. Nah, itu yang kita persembahkan. Nah, untuk tahun ini, ya Katina di Wihara Buddha Warman Padang akan diadakan pada hari Minggu tanggal 18 Oktober. Ya, pagi jam 8 ada upacara Pindapata. Ya, Katina anak tidak kita adakan. Biasanya habis Pindapata kan Katina anak kan. Tetapi kali ini tidak bisa kita adakan karena masih dalam suasana pandemi COVID-19, COVID-19. Nah, tetapi ketika kalian nanti mau hadir pada saat Pindapata, boleh. Tetapi ingat sekali lagi, harus mematuhi protokol kesehatan secara ketat. Apa itu? Pakai masker dari rumah. Langsung ke wihara. Tidak mampir dulu kemana-mana. Langsung ke wihara. Sampai di wihara dicek temperatur tubuhnya. Nah, kalau demam tidak boleh masuk, pulang. Ya. Kemudian apa lagi? Cuci tangan. Ya, di wihara kita sangat banyak tempat cuci tangan, ya pakai sabun, pakai hand sanitizer, ya. Nah, itu kemudian kita mengatur jarak. Jadi waktu Pindapata biasa kita dempet-dempet kan. Sekarang tidak boleh. Jarak minimal 1 atau 1,5 meter. Nah, nanti bante lewat, kasihkan. Masukkan ke dalam patra. Tetap pakai masker. Nah, selesai Pindapata, jangan bergerombol-gerombol, langsung pulang. Ya, hati kita tenang, bahagia, ya. Kita sudah berdana untuk anggota sangga. Nah, Katina SD biasanya ada, kali ini tidak ada. Ya. Nah, tetapi nanti setelah selesai Pindapata, nanti siangnya, hari Minggu tanggal 18 itu, siangnya 12:30 ada Wisudi Tisarana. Nah, ingat kalian yang belum Tisarana, boleh Tisarana. Tetapi sekali lagi, jaga protokol kesehatan. Pakai masker, cuci tangan, pakai sabun dan air mengalir, pakai hand sanitizer, jaga jarak. Jangan berkumpul-kumpul, bergerombol-gerombol, ketawa-ketawa, teriak-teriak. Jangan. Langsung naik Bakti Sala. Di Bakti Sala sudah disiapkan tempat. Ya, jaraknya 1,5 meter. Tisarana. Setelah Tisarana, pulang. Ya, hatinya tenang, damai, karena sudah menjadi seorang umat Buddha yang sah. Ya. Nah, kemudian sore harinya memang dikhususkan untuk orang dewasa. Tetapi kalau ada anak-anak yang mau ikut boleh. Tetapi tetap sekali lagi, ya patuhi protokol kesehatan. Ini paling penting. Ya, kita bersyukur di wihara kita, umat kita belum ada yang kena COVID-19 ini. Karena apa? Karena patuh. Patuh, selalu berbuat kebaikan, baca parita, bermeditasi, baca mantra, melafal nama Buddha, dan berbuat kebaikan. Ya, berbuat kebaikan itu apa? Mendengarkan ceramah.
Nah, Romo ceramah ini kalau didengar itu karma baik. Ya, kemudian menolong orang, ada orang yang kelaparan kita kasihkan, ada orang yang bajunya sudah rusak kita kasih, berbuat kebaikan. Kita selamat. Nah, sekali lagi, kalau papa mamanya ada yang mau berdana untuk katina, berdana kepada anggota sangga, mempersembahkan dana kepada anggota sangga, boleh. Kalau takut ke wihara, ya tidak apa-apa, jangan paksa. Tetapi bisa dikasihkan melalui transfer. Atau kita ada QR, nanti Romo akan kirim posternya, ada barcode-nya. Nah, kalau orang yang ngerti, di-scan aja pakai HP. Nah, kita mau berdana berapa? Nanti angka belakangnya dikasih 18. Nah, ini berarti untuk dana katina. Dana katina ini diberikan kepada anggota sangga. Ini berkah sangat besar. Jadi, diibaratkan kita punya benih nih. Ya, benih apa? Benih jagung yang bagus sekali, yang berkualitas. Nah, di mana kita tanam? Di tanah yang subur. Ya, di tanah yang subur pada musim yang tepat. Nah, pada musim hujan, kalau musim kering tidak tumbuh jagungnya. Pada musim yang tepat, musim penghujan ditanam. Dia akan tumbuh, subur, dan jagungnya berbuah lebat serta besar-besar. Nah, itulah ibarat orang berdana pada bulan Katina ini. Jadi jangan lewatkan kesempatan ini. Katina itu hanya setahun sekali. Jadi kalau kalian mau berdana, papa mamanya, familinya, kakek neneknya yang mau berdana, boleh. Nanti bisa langsung ke wihara, titip dana. Saya tidak bisa hadir, saya takut terpapar virus corona. Ini saya kasihkan dananya dulu. Boleh, boleh. Ya. Kemudian mau ditransfer juga ada, nanti di posternya ada nomor rekening yayasan. Kemudian bisa juga pakai istilahnya QR. QR ini ada Dana, ada dompetku, ada GoPay, ya dan lain sebagainya banyak. Nah, kalian orang tuanya bisa transfer uang melalui QR ini. Nanti ada barcode-nya. Ya, semoga dengan berkah Katina ini kita senantiasa aman, selamat, sejahtera, ya selalu sehat, terjauhi dari paparan virus corona, dan kita sama-sama berdoa semoga ya wabah pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Kita dapat kembali beraktivitas dengan normal, tentu saja dengan tetap menjaga kesehatan dan protokol COVID-19 ini. Ya, demikian saja. Terima kasih atas perhatiannya. Nah, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Dan marilah kita tutup dengan kembali mengundang Bell of Mindfulness, lonceng kesadaran, kemudian kita breathing in, breathing out sebanyak 3 kali.